Belum direkam, ulangi. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Neraca Pembayaran Arus Modal Asing dan Utang Luar Negeri, yang beranggotakan saya sendiri, Putri Chan, saya Nabila, Saya Gunawan. Saya Leo. Yang pertama ada neraca pembayaran. Sebuah laporan statistik yang merekam sebuah transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara-negara lain dalam waktu jangka tertentu, umumnya 1 tahun. Neraca pembayaran mencatat aliran dana dan barang antara negara tersebut dengan negara lainnya. Neraca pembayaran terdiri dari 2 komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca modal dan keuangan. 1. Neraca transaksi berjalan. Ekspor dan impor barang mencatat nilai ekspor dan impor barang dan jasa antara negara tersebut dengan negara-negara lain. Pendapatan primer mencatat pendapatan dari investasi langsung, investasi portofolio, dan pinjaman luar negeri. Transfer unilateral mencatat transfer uang antara negara-negara termasuk bantuan luar negeri, remitansi, dan sumbangan internasional. Neraca modal dan keuangan. Investasi langsung mencatat aliran modal yang diinvestasikan dalam bentuk saham, kepemilikan perusahaan, atau pembentukan perusahaan baru. Investasi portofolio mencatat aliran modal yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan sertifikat deposito. Perubahan cadangan mata uang asing mencatat perubahan dalam cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral negara tersebut. Utang luar negeri dan pemberian pinjaman mencatat aliran dana yang diberikan atau diterima sebagai pinjaman dari negara-negara lain. Neraca pembayaran digunakan untuk menganalisis keseimbangan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya jika neraca transaksi berjalan lebih besar dari neraca modal dan keuangan, maka negara tersebut memiliki surplus neraca pembayaran. Sebaliknya, jika neraca modal dan keuangan lebih besar, maka negara tersebut memiliki defisit neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang seimbang menunjukkan bahwa aliran masuk dan keluar dana serta barang antara negara tersebut dengan negara lainnya seimbang dalam jangka waktu tertentu. Arus modal asing atau foreign capital inflow merujuk pada aliran modal atau investasi dari negara asing ke suatu negara. Ini mencakup aliran modal baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio. Arus modal asing menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat memiliki dampak signifikan pada sektor keuangan, industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 1. Investasi langsung adalah arus modal asing melalui investasi langsung terjadi ketika investor asing membeli saham mayoritas atau memperluas operasi bisnis mereka di negara yang dituju. 2. Investasi portofolio. Arus modal asing juga dapat terjadi melalui investasi portofolio, di mana investor asing membeli saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya di pasar keuangan negara tujuan. Alasan utama di balik arus modal asing adalah mencari peluang investasi yang menguntungkan di luar negeri. Pemerintah dan otoritas keuangan suatu negara biasanya memantau arus modal asing dengan cermat dan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk mengelola dampaknya. Mereka dapat mendorong investasi asing yang produktif dan melindungi ekonomi dari resiko yang terkait dengan aliran modal yang tidak stabil. Utang luar negeri merujuk pada kewajiban finansial suatu negara pada kreditor asing. Utang luar negeri terdiri dari pinjaman yang diberikan oleh negara-negara asing, lembaga keuangan internasional, atau intensitas swasta dari negara lain. Utang ini dapat berbentuk pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, serta mencakup utang pemerintah dan utang sektor swasta. Utang pemerintah, utang luar negeri pemerintah adalah kewajiban finansial oleh pemerintah suatu negara dan dapat digunakan untuk membiayai kebijakan fiskal.
Utang swasta. Utang luar negeri sektor swasta mencakup kewajiban finansial yang ditanggung oleh perusahaan swasta, lembaga keuangan atau individu dalam suatu negara kepada kreditor asing. Utang luar negeri dapat memberikan manfaat bagi negara seperti membiayai proyek pembangunan yang penting, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi transfer teknologi. Namun, utang luar negeri juga membawa risiko, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Arus modal asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap neraca pembayaran atau suatu negara. Pengaruh ini terjadi melalui komponen neraca modal dan keuangan dan neraca pembayaran. Berikut adalah beberapa pengaruh arus modal asing terhadap neraca pembayaran. Neraca modal dan keuangan yang meningkat. Arus modal asing masuk ke suatu negara baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio yang meningkatkan nilai komponen neraca modal dan keuangan. Penyediaan sumber pendanaan. Arus modal asing dapat memberikan sumber pendanaan tambahan bagi negara tujuan. Investasi langsung dari investor dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Peningkatan devisa. Arus modal asing masuk juga dapat meningkatkan cadangan devisa suatu negara. Devisa yang diperoleh dari arus modal asing dapat digunakan untuk membayar impor, membayar utang luar negeri, atau mempertahankan stabilitas mata uang negara. Dana pada kurs mata uang. Arus modal asing signifikan dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang negara. Jika arus modal asing masuk dalam jumlah besar, hal ini meningkatkan pemerintah terhadap mata uang negara tersebut. 5. Potensi ketidakstabilan keuangan. Meskipun arus modal asing dapat memberikan manfaat ekonomi, mereka juga dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah dan otoritas keuangan suatu negara perlu memantau arus modal asing dengan cermat dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk mengelola dampaknya. Pengaturan modal asing, pengawasan terhadap aliran modal, dan kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana dapat membantu menjaga keseimbangan dalam neraca pembayaran dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Neraca pembayaran suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi yang dapat mempengaruhi aliran dana dan barang antara negara tersebut dengan negara lainnya. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi neraca pembayaran. Pertama, ekspor dan impor. Kinerja sektor ekspor dan impor suatu negara akan berdampak pada neraca pembayaran. Pertumbuhan ekspor yang kuat dapat meningkatkan penerimaan devisa negara dan menghasilkan surplus neraca pembayaran. Sebaliknya, kenaikan impor yang signifikan tanpa peningkatan ekspor yang sebanding dapat menyebabkan defisit neraca pembayaran. Kedua, kondisi ekonomi global. Perubahan kondisi ekonomi global termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, dan harga komoditas dapat mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara. 3. Arus modal asing. Arus modal asing dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio memiliki dampak signifikan pada neraca pembayaran. 4. Kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi neraca pembayaran. Jika suku bunga, nilai tukar mata uang, dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran publik dan kebijakan pajak dapat mempengaruhi aliran dana dan barang antar negara tersebut dengan negara lainnya. Fluktuasi nilai tukar mata uang. Perubahan nilai mata uang dapat mempengaruhi neraca pembayaran. 6. Faktor politik dan geopolitik. Ketidakstabilan politik, konflik, perubahan kebijaksanaan, dan faktor geopolitik dapat mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara. Ketidakpastian politik dapat mengganggu arus modal asing dan perdagangan internasional yang dapat berdampak pada neraca pembayaran. 7. Perubahan harga komoditas. Negara-negara yang bergantung pada ekspor komoditas akan terpengaruh oleh perubahan harga komoditas di pasar internasional.
Utang luar negeri dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap neraca pembayaran suatu negara. Dampak ini terjadi melalui komponen neraca modal dan keuangan dalam neraca pembayaran. Berikut adalah beberapa dampak utang luar negeri terhadap neraca pembayaran. 1. Pembayaran bunga dan pokok utang. Ketika suatu negara memiliki utang luar negeri, negara tersebut harus membayar bunga dan pokok utang yang jatuh tempo. 2. Penerimaan utang. Jika suatu negara berhasil memperoleh utang luar negeri dalam jumlah besar, penerimaan utang ini dapat dicatat sebagai masukan dalam neraca pembayaran. Penerimaan utang ini dapat membantu mengurangi defisit atau meningkatkan surplus dalam neraca pembayaran. 3. Pengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Jika suatu negara memiliki jumlah utang luar negeri yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut. 4. Dampak terhadap arus modal asing. Utang luar negeri juga dapat mempengaruhi arus modal asing suatu negara jika suatu negara memiliki utang luar negeri yang tinggi. Investor asing mungkin menjadi lebih hati-hati dalam melakukan investasi di negara tersebut. Yang kelima, ketergantungan pada kreditor asing. Jika suatu negara sangat bergantung pada utang luar negeri, terutama pada kreditor asing tertentu, hal ini dapat mempengaruhi hubungan ekonomi dan keuangan dengan negara tersebut. 6. Pengaruh terhadap kebijakan ekonomi. Utang luar negeri yang tinggi dapat membatasi fleksibilitas kebijakan ekonomi suatu negara. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang, negara tersebut mungkin harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan dan sumber daya untuk membayar utang. Penting untuk mencatat bahwa dampak utang luar negeri terhadap neraca pembayaran dapat berbeda antara negara-negara, tergantung pada jumlah utang, jenis utang, struktur ekonomi, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Langkah kaki. Analisis data neraca pembayaran negara Indonesia dalam periode tertentu. Kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 4 2022 tetap solid dan mampu menopang ketahanan eksternal Indonesia. NPI pada triwulan 4 2022 mencatat surplus 4,7 miliar dolar, meningkat dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya yang tercatat defisit 1,3 miliar dolar. Kinerja NPI triwulan 4 2022 tersebut ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang tinggi dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial. Transaksi berjalan kembali mencatat surplus didukung oleh surplus neraca perdagangan barang yang tetap tinggi. Transaksi berjalan kembali mencatat surplus sebesar 4,3 miliar dolar atau 1,3% dari PDB, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 4,5 miliar dolar atau 1,3% dari PDB. Kinerja transaksi berjalan tersebut bersumber dari surplus neraca perdagangan non-migas yang terjaga, didukung oleh harga komoditas ekspor yang tetap tinggi. Selain itu, defisit neraca perdagangan migas menurun seiring dengan tren penurunan harga minyak dunia. Di tengah kecenderungan peningkatan kebutuhan bahan bakar pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, Natal dan Tahun Baru, defisit neraca jasa membaik ditopang kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Sebagai dampak positif, penyelenggaraan berbagai event internasional selama periode laporan dan pola musiman akhir tahun. Surplus transaksi berjalan ditopang oleh peningkatan surplus neraca pendapatan sekunder. Evaluasi arus modal asing yang masuk dalam dan keluar negara Indonesia. Aliran modal asing mempengaruhi nilai tukar rupiah melalui transaksi pasar modal. Artinya, apabila pasar modal suatu negara yang menarik para investor asing akan menanamkan modalnya ke negara tersebut. Maksudnya aliran modal asing ini akan mendorong menguatnya nilai tukar domestik karena meningkatkan permintaan terhadap atau domestik. Mankiw mengatakan bahwa ada hubungan antara aliran modal asing dan nilai tukar. Selain pada ekonomi yang terbuka, ditemukan bahwa
jika aliran modal masuk ke dalam negara meningkat. Depresiasi nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Hal tersebut terjadi karena permintaan terhadap mata uang domestik meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika aliran modal keluar membesar, maka akan menyebabkan depresiasi mata uang domestik. Hal tersebut karena permintaan terhadap mata uang domestik menurun, berlaku terflow terhadap nilai tukar yang dapat dipinjam melalui pendekatan keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap dolar. Evaluasi utang luar negeri Indonesia dan dampak terhadap neraca pembayaran. Evaluasi utang luar negeri negara Indonesia dan dampak terhadap neraca pembayaran melibatkan analisis terhadap jumlah, komposisi, pengelolaan, dan implikasi dari utang. Berikut adalah beberapa poin penting dalam evaluasi tersebut. Yang pertama, jumlah utang luar negeri. Evaluasi dimulai dengan memahami jumlah total utang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia. Data ini mencakup utang pemerintah, utang sektor swasta, serta utang korporasi dan individu. Komposisi utang. Analisis harus mencakup pemahaman tentang komposisi utang luar negeri Indonesia. 3. Pengelolaan utang. Evaluasi juga melibatkan analisis tentang bagaimana pemerintahan Indonesia mengelola utang luar negeri. 4. Dampak terhadap neraca pembayaran. Dampak utang luar negeri terhadap neraca pembayaran mencerminkan pengaruh pembayaran bunga dan pokok utang. 5. Makroekonomi. Utang luar negeri juga dapat berdampak pada faktor-faktor makroekonomi yang lebih luas seperti nilai tukar mata uang, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Iya, emang itu film zaman dulu kan yang mainnya kan si Jisoo kan. Itu memang kisah nyata terkait dengan neraca pembayaran arus modal asing dan utang luar negeri. Kayaknya sebelumnya udah ada yang mati juga kan. Yang pertama Udah dua atau tiga orang. adalah neraca pembayaran mendorong ekspor. Pemerintah Indonesia seringkali mengadopsi kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor dan barang dan jasa. Mengurangi impor. Pemerintah juga berupaya untuk mengurangi impor barang dan jasa yang dapat menyebabkan defisit neraca pembayaran. Pengelolaan utang. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga berkelanjutan utang luar negeri dengan pemerintah tingkat bunga dan tempo dan struktur utang. Dia 2. Arus jantung modal yang asing. ke orang. Meningkatkan iklim investasi. Pemerintah Indonesia berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi Kayaknya kan investor itu asing. deh, kena Meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintah cedera otak kan berkomitmen untuk setelah menjaga terjatuh dari kestabilan pembantu. ekonomi dan Berarti keuangan bentar aja. dunia investor serta memberikan insentif dan fasilitas yang mendorong investasi asing. Kenapa kalau pengen pegangan yang Utang aneh luar jadinya? negeri. Pengelolaan utang yang bijaksana. Pemerintah Indonesia ini Esmi, ini Esmi. menjalankan pengelolaan utang yang bijaksana termasuk pengelolaan resiko Esmi. terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang dan suku bunga. Diversifikasi sumber pembiayaan. Pemerintah berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada SMS kan, suatu sumber duit aja kalau duit aja. pembiayaan tertentu dengan melakukan diversifikasi sumber Itu pembiayaan. ini SB enggak beda packing. Iya tapi ini SB oh yang dia sambung pakai bluetooth ya. Mending foto bu lah itu 300 DP 150 gimana ini dia Demikianlah kayak hasil presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Sabar. Saya Lydia dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dilakukan agar neraca pembayaran internasional suatu negara tidak mengalami defisit? Saya Paulina dari kelompok 6. Coba jelaskan bagaimana pengaruh kondisi neraca pembayaran terhadap perekonomian Indonesia. Bertanya, bagaimana neraca pembayaran suatu negara dapat dikatakan seimbang? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya apa yang terjadi pada neraca pembayaran jika tagihan lebih besar dari kurva. Ingin bertanya, solusi atau upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang atau pinjaman luar negeri? Saya dari kelompok 1, Vanessa. Saya ingin bertanya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia? Silakan jika pertanyaan dari panel.
Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi neraca pembayaran? Jawabannya, banyak faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran, termasuk neraca pembayaran Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut antara lain angka pengganda, pendapatan nasional, inflasi, suku bunga, dan kredit domestik. Akan menjawab pertanyaan dari Paulina. Hai Paul. Apa pengaruh kondisi neraca pembayaran terhadap perekonomian Indonesia? Jika pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian yaitu terdapat pada perubahan harga, tingkat bunga, pendapatan, dan kurs devisa. Menjawab pertanyaan dari India yang tadi, apa yang dilakukan agar neraca pembayaran suatu negara tidak dapat memiliki defisit? Jawabannya, dengan cara membatasi komoditas impor dan meningkatkan komoditas ekspor merupakan salah dua cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan defisit pada suatu negara. Siapa yang membatasi komoditas impor, pemerintah perlu memperluas pasar ekspor sehingga komoditas ekspor meningkat. Iya, janjian kami. Benci kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dino. Bagaimana neraca pembayaran suatu negara dapat dikatakan seimbang? Neraca perdagangan dapat dikatakan seimbang apabila nilai transaksi ekspor dan impor dapat dalam suatu negara seimbang. No. Tunggu lagi 3G. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dea. Solusi atau upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang atau pinjaman luar negeri. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pajak terhadap barang mewah dan impor, melepas secara bertahap ketergantungan terhadap produk luar negeri. Saya setuju. Saya akan menjawab pertanyaan. Apa yang terjadi neraca pembayaran? Saya akan menjawab pertanyaan. Jika jumlah penerimaan atau tagihan lebih besar dari pembayaran atau utang, maka neraca pembayaran tersebut disebut surplus, dan jika jumlah penerimaan atau tagihan lebih kecil dari pembayaran atau utang disebut defisit. Baik. Kemudian mana? Terima kasih atas presentasi kami hari ini. Udah semua? Itu loh, kelompok A loh, butuh jam apa? Kelompok mana? Udah kalian, Mbak. Presentasi kami hari ini kami kembalikan kepada moderator.